Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang proyek kami, yaitu Isumut. Sebelumnya, saya akan mengenalkan nama-nama dari anggotanya, yaitu yang pertama, saya sendiri Sultiana Sakinah, kemudian Lolita Sari, kemudian Diandra Damanik, kemudian Salsa Alia Hamdani. Adapun latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kebutuhan manusia akan teknologi informasi. Sedangkan dalam bidang industri kepariwisataan, teknologi informasi dapat digunakan sebagai media promosi wisata dan media informasi agar dapat memajukan industri kepariwisataan, di mana industri kepariwisataan merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Seperti halnya di Provinsi Sumatera Utara, sangat banyak keindahan alam yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Namun, seringkali para wisatawan kesulitan dalam menentukan lokasi wisata apa yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang akan mereka kunjungi. Kemudian, untuk itu diperlukan adanya aplikasi pencarian lokasi wisata di Provinsi Sumatera Utara berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mengenalkan informasi tentang lokasi wisata di Provinsi Sumatera Utara, dan juga dapat membantu masyarakat atau wisatawan dalam menentukan lokasi wisata di Provinsi Sumatera Utara. Adapun pengenalan aplikasinya, yaitu yang pertama, aplikasi Isumut ini berbasis Android. Kemudian aplikasi ini menggunakan Google Maps untuk mempermudah pencarian. Kemudian, selain menyediakan daftar tempat wisata, aplikasi juga dapat menunjukkan arah ke tempat wisata dari posisi pengguna. Adapun fitur-fiturnya, yang pertama, data tempat wisata di daerah Sumut, seperti nama, foto, kategori, dan deskripsi. Kemudian pencarian tempat wisata berdasarkan kategori, seperti wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner, maupun tempat perbelanjaan. Kemudian pencarian melalui nama tempat wisata. Kemudian petunjuk arah menuju ke tempat wisata atau dengan Google Maps. Dapat mendeteksi tempat wisata terdekat dari pengguna atau dengan Google Maps. Kemudian ini merupakan tampilan onboarding screen-nya. Ini ada tampilan homepage. Kemudian ini ada list dari menu wisata. Kemudian ini deskripsi dari wisata yang kita pilih dari menunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan codingannya dimulai dari bagian layoutnya. Yang pertama untuk landing page-nya. Di sini ada activity intro. Di sini dia itu fungsinya untuk menampilkan landing page. Jadi landing page ini akan dibuka sekali. Jadi apabila aplikasi dibuka 2 atau ketiga kalinya, maka dia tidak akan muncul. Di sini saya membuat view pager. Di sini untuk yang menampilkan gambar dan teksnya. Lalu ada tombol next dan tombol skip. Lalu di sini nanti untuk isinya akan ditampilkan di sini. Jadi di sini ada dia gambar, judul dan keterangannya. Nanti dia bakal dipanggil di file Java nanti. Jadi karena ada 2 halaman untuk landing page-nya. Kemudian untuk ada untuk splash screen-nya. Jadi ini akan muncul sesaat nanti setelah aplikasi dibuka selama 3 detik. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk halaman utamanya yaitu activity main seperti ini. Jadi di sini kami menggunakan scroll view sehingga dia bisa di scroll. Lalu menggunakan cut view untuk setiap peta ini, berisi gambar dan judul dan jenisnya. Jadi nanti dia bisa digunakan sebagai tombol. Jadi ketika dia diklik dia akan muncul ke halaman tertentu.
Lalu ada untuk daftarnya. Di sini kami juga menggunakan scroll view sehingga nanti dia bisa di scroll. Lalu ada juga menggunakan recycle view. Lalu ini untuk item. Jadi di scroll view itu nanti akan menampilkan seperti ini. Jadi data yang sudah diambil akan ditampilkan dalam format seperti ini: gambar, judul, dan jenis tempat wisatanya. Seperti ini dengan menggunakan card view. Jadi untuk ya activity detailnya yaitu ketika item tadi diklik maka dia akan membawa ke sini. Ini data wisatanya berisi nama, gambar, jenis, dan deskripsi keterangannya. Kemudian ada seperti ini untuk map activity-nya. Lalu kita masuk ke file Java-nya. Jadi untuk landing page-nya di sini. Jadi di sini nanti dipanggil dan di set dia. Jadi kan tadi kita memakai tombol skip, tombol next, dan nanti di akhir get started. Nah, nanti di situ tombolnya akan muncul ketika sudah masuk ke halaman terakhir. Jadi dia juga apa yang muncul tuh disimpan di sini, mulai dari judulnya, deskripsinya, sampai gambarnya. Nah, di sini. Jadi ketika dia diklik akan muncul seperti itu. Kemudian ini untuk adapternya, kan tadi kita memakai adapter. Nah, lalu kita masuk ke main activity-nya seperti ini. Dia tuh intinya apabila card view tadi diklik maka dia akan masuk ke halaman tertentu. Di sini ya card view-nya diubah menjadi tombol. Lalu ke bagian daftarnya seperti ini. Bagian daftarnya ada juga untuk karena ada tombol home. Jadi ketika dia diklik maka akan kembali ke home tadi. Nah, ini untuk membuka daftar dan mengambil daftarnya. Jadi daftarnya disimpan di GitHub. Ini dia untuk mengambil daftarnya. Lalu diambil dan ditampilkan. Oke. Nah, ini untuk adapter wisata, untuk adapter datanya. Ini dia diambil lalu ditampilkan. Nah, ini untuk kelas file untuk yang ada get-nya. Lalu oh ya, ini untuk splashke-nya. Jadi memakai post delay. Jadi ini nanti dia bakal ditampilkan dalam waktu 3 detik. Kemudian ini Poly Singleton. Lalu untuk detail activity-nya ini akan menampilkan detail dari datanya. Jadi ada nama, jenis, gambar, dan deskripsi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas proyek lab MPL kami. Jadi di sini kami membuat aplikasi Isumut, yaitu aplikasi untuk menampilkan daftar tempat wisata di Sumatera Utara. Jadi kita klik saja aplikasinya. Tuh, pertama kali itu akan muncul landing page ini. Jadi dia ini akan muncul pertama kali ketika aplikasi dibuka. Jadi ketika aplikasi dibuka, yang kedua sampai ke seterusnya itu nanti halaman ini tidak akan muncul. Kita klik next, lalu mulai. Ini akan muncul splash screen. Nah, di sini ada menu home atau menu utamanya. Di sini ada
edit text untuk mencari berdasarkan nama. Lalu bisa kita langsung juga ke kategori. Ada wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner, dan pusat perbelanjaan. Misalnya kita akan mencari wisata alam, klik. Lalu akan muncul daftar wisata alam. Kita klik salah satunya, nah maka detailnya akan muncul seperti ini, ada gambar, nama, kategori, dan deskripsinya. Seperti ini. Jadi data ini diambil dari suatu kumpulan data yang disimpan di GitHub dan dalam bentuk JSON. Jadi datanya diambil secara real time. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.